Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Pada kesempatan yang keren saat ini, saya mau berbagi tentang kiat pemasaran menggunakan internet marketing ya. Nah, kalau kita membahas internet marketing, secara umum metode pemasarannya sebenarnya ada dua ya, yaitu dengan metode berbayar atau dengan metode organik ya. Jadi sebenarnya lebih bahasanya mudahnya paid traffic atau dengan organic traffic ya. Nah, kita bedah untuk dua sumber traffic ini, pemasaran. Jadi kita biasanya kalau di dunia online kita akan menanyakan dari mana traffic itu apa ya, kalau kita ngomong di dunia sehari-hari kan traffic kayak kemacetan ya, tapi dari mana sih kerumunan itu datang? Dari mana sih orang itu datangnya menyerbu produk atau jasa yang kita jual? Nah, kita membuat tadi dengan paid traffic. Nah, paid traffic ini adalah dengan sarana-sarana berbayar, identiknya adalah dengan iklan. Misalnya kita membuat skema iklan. Iklan ini bisa banyak ya. Iklan dari iklan sosmed, iklan dari misalnya dari PPC seperti Google itu ada Google Ads, ada juga dari Bing Ads, ada dari layanan Google mesin pencari itu juga menjual sarana iklan, slot-slot iklan seperti YouTube Ads misalnya, itu juga menjual slot-slot untuk iklan. Di luar itu masih ada banyak lagi layanan iklan yang kadang kalau Bapak Ibu mencermati ya, kita lagi membaca artikel, di bagian bawah ada yang pop up klip-klip gitu kan, atau ada gambar-gambar yang itu slot-slot iklan yang dijual personal oleh pemilik website ataupun dari pihak ketiga. Itu sistemnya adalah kita membayar ya, nanti akan mendapatkan kuota klik ya, kuota klik. Jadi misalnya kita membayar di sebuah website ini pengunjungnya 10.000, nanti kalau kita pasang di banner atas kita bayar berapa gitu. Atau kalau kita mempergunakan Google itu sudah bekerja sama dengan jutaan mungkin ya, jutaan website di seluruh dunia, yang nantinya website-website itu memberikan tempat untuk kita beriklan, dan termasuk iklan di mesin pencarinya Google. Nah, kalau Bapak Ibu membuka Google dengan browser yang normal ya, atau dengan HP Android yang normal, nanti biasanya paling atas ada nama tulisnya ads atau iklan. Nah, termasuk untuk yang berbayar juga mempergunakan sosial media. Misalnya Bapak Ibu mungkin lihat ada sponsored atau disponsori pada Instagram, pada misalnya Bapak Ibu pakai Facebook ya, atau dengan layanan sosial media yang lainnya. Ada juga di LinkedIn ya, LinkedIn, atau ada di Twitter juga ada Twitter Ads, ada Pinterest juga ada Pinterest Ads, TikTok juga ada TikTok Ads ya. Itu adalah sarana-sarana berbayar yang bisa kita tempuh. Jadi kita harus membayar, biasanya ada budget harian berapa, misalnya satu harinya 150.000, 50.000, atau bahkan kalau misal kayak di Facebook, setahu saya paling ya murah-murahnya $1 lah. Tapi kalau $1 ini juga biasanya akan diminta untuk lebih lah. Gitu, misalnya $1-nya 14.000, kita disuruh bayar biasanya 15.000, karena sekarang di Indonesia berlaku adanya PPN untuk iklan ya. Jadi iklan itu aja pajaknya. Terus kemudian Bapak Ibu, tadi kutub yang pertama adalah paid traffic. Nah, paid traffic ini sebenarnya juga ada lagi varian-variannya ya. Jadi sepertinya ada misalnya kita membayar layanan email ya, untuk kita beli email. Namanya kalau saya solo ads ya. Itu juga termasuk varian dari paid traffic. Terus kemudian organik ya. Organik ini sebenarnya juga tidak bermakna gratis ya, karena yang dimaksud organik itu sebenarnya adalah aktivitas iklan menggunakan sosial media tanpa kita membayar platform tempat sosial media itu ada. Jadi misalnya kita hanya mengandalkan viralitas, atau menggunakan misalnya membuat konten yang viral, konten yang bagus, orang banyak nonton, lalu dari situ kita berjualan. Misalnya Bapak Ibu di Instagram bikin konten yang bagus, followernya terus nambah tanpa Bapak Ibu tanpa membayar iklan resmi yang ada di Instagram. Berarti itu salah satu metodenya dengan organik. Nah, metode organik ini bisa juga dengan model misalnya pakai sistem, kalau zaman dulu ya, influencer, tapi jangan influencer yang asal-asalan ya, karena tidak semua influencer itu
tepat untuk marketnya Bapak Ibu gitu. Misalnya ya, kita lihat ada influencer. Influencer itu adalah sosok ya, sosok tokoh yang followernya banyak ya, follower yang banyak di internet. Ya, misalnya follower ada influencer ini misalnya TikTok, misalnya TikToknya itu followernya ribuan atau bahkan jutaan, atau misalnya pengikut YouTube-nya itu followernya banyak banget, subscribernya ada banyak banget, atau Instagram followernya banyak banget ya. Ini adalah tokoh-tokoh influencer ya. Memang tidak ada patokan influencer besar, kecil, atau menengah gitu, nggak ada. Tapi keumumannya misalnya sudah followernya berjuta-juta, atau kalau zaman sekarang di Facebook sudah centang biru, sudah verified, atau di Instagram sudah verified, centang biru, ada centang biru begitu, biasanya itu sudah dianggap bagian dari influencer. Nah, mengapa tidak boleh asal pilih ya kalau influencer ini? Pertama, kalau influencer kita kan bayar ya. Walaupun bayarnya ke orang, bukan bayar ke platform pemilik sosial media. Tapi kalau influencernya misalnya salah target market, ya kita hanya buang-buang duit saja. Ya, misalnya kita mau jualan, misalnya pelatihan pengobatan pas Al-Kasau, itu kan fokusnya di pengobatan gitu. Nah, kita menembak misalnya influencer yang terkenal misalnya untuk kuliner gitu kan. Nah, ini disambung-sambungkan agak terlalu susah gitu kan. Ya, kalau mau influencer masalah pengobatan, ya kita memilih orang-orang yang concern membahas masalah dunia kesehatan lah gitu kan. Nah, ini adalah bagaimana memilih untuk organik. Nah, organik umumnya yang paling cepet ya dengan cara membangun konten, membuat video, membuat gambar yang harapannya nanti bermanfaat buat orang lain, syukur sampai viral gitu. Nah, itu ada dua kutub ya kalau kita katakan ya dalam pemasaran secara digital, mau pakai paid traffic ataupun pakai organik. Nah, kalau Mas Anjrah pakai apa? Saya pakai dua-duanya ya. Yang pertama untuk iklan, untuk paid traffic saya pakai Facebook advertising, pakai Instagram advertising. Saya juga pakai layanan email broadcast, juga pakai WhatsApp broadcast, kemudian pakai juga apa lagi ya yang biasanya pakai Google juga, Google Ads gitu. Lalu yang organik saya juga rutin posting konten ya, kemudian juga sering live juga ya dengan topik-topik yang memang sesuai dengan karakteristik yang disukai oleh audiens saya atau pengikut saya atau pengikut brand yang kami pegang. Kemudian secara organik kami juga pakai teknik SEO ya. SEO itu Search Engine Optimization. Bapak Ibu membuat website ya. Websitenya itu nanti diisi artikel. Nah, artikel ini ada kaidah-kaidahnya supaya artikel kita nanti bisa muncul ketika orang ngetik kata kunci tertentu di Google. Ya, ini ada kaidah-kaidahnya dan termasuk kita menggunakan kayak fasilitas Google Maps ya. Itu layanan organik yang gratis yang bisa kita gunakan. Demikian sharing dari kami ya berkaitan dengan metode pemasaran online. Ya, untuk detailnya masing-masing cukup dalam ya. Misalnya kayak belajar SEO itu juga cukup dalam, belajar Facebook Ads itu juga cukup dalam, belajar Twitter Ads, Google Ads, itu semuanya ada kedalaman-kedalaman ilmu yang nantinya kita bisa explore. Dan belajar organik pun itu juga ada kedalaman ilmunya ya. Ada di antara teman-teman saya yang memang tanda kutip itu tidak pernah iklan ya, hanya fokus organik ya. Walaupun itu secara bahasa bisnis ya termasuk advertising, cuma bukan paid advertising yang dimaksud dengan membayar platform tempat dia mengisi konten atau beliau tumbuh kembangkan kontennya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing topik internet marketing yang saya bagikan saat ini bisa bermanfaat untuk Anda. Subscribe jika Bapak Ibu menilai ada manfaat, dan insya Allah nanti kita akan lanjut ya. Nyalakan loncengnya juga sehingga ketika nanti saya update Bapak Ibu mendapat notifikasinya. Terima kasih, saya Anjrah dari channel saya sendiri ya. Semoga apa yang saya bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.